Halo guys, mungkin kalau lo yang tahu soal musik, pastinya lo familiar sama genre yang bernama jazz. Musiknya chill gitu ya, kadang bisa jadi romantis, kadang bisa menjadi pengantar tidur. Nah, tapi pernah ada suatu kejadian yang dimana si musik chill ini, si jazz ini berubah menjadi identitas antara hidup atau mati. Karena pada malam tertentu nih orang-orang pada percaya bahwa rumah-rumah gitu ya yang gak memainkan lagu jazz gitu, ini bisa menjadi target pembunuhan berikutnya. Dan ini bukan sekedar cerita fiksi ya, tapi ini kejadian di dunia nyata gitu ya. Bahkan pelakunya ini masih belum diketahui identitasnya sampai hari ini. Waktu itu orang-orang tuh nggak tahu ya, yang mereka hadapi itu siapa. Nggak ada wajah, nggak ada nama, dan nggak ada alasan yang jelas nih kenapa semua ini tuh bisa terjadi. Yang mereka tahu tuh cuma satu hal, yaitu ada ancaman. Dan ancamannya itu cukup bikin orang mikir dua kali untuk tidur, terutama di malam hari. Rumah yang biasa menjadi tempat paling aman ya, ini berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa curiga atau was-was gitu. Bukan karena terlihat yang ada mencurigakan, bukan. Tapi ketidakpastian antara tadi lu bisa tidur di malam hari, ada kemungkinan besok pagi lu udah nggak ada, udah disikat. Informasi ini menyebar dari mulut ke mulut ya, dari koran ke percakapan sehari-hari, dan pelan-pelan banyak orang melakukan hal yang sama. Tapi bukan yang diyakini itu benar. Tapi karena takut kalau ancaman ini tuh bisa aja terjadi. Dan kasus ini mulai muncul pertanyaan besar gitu ya, kenapa semua ini bisa terjadi? Dan kenapa jawabannya ini bener-bener tuh nggak bisa ditemukan? Inilah yang terjadi di Amerika di awal abad ke-20 dalam sebuah kasus yang kemudian dikenal sebagai X-Men of New Orleans. Dan sebelum lanjut, selamat datang kembali guys di channel Kopi Kanan. Buat lo yang baru mampir ke sini, salam kenal, gue Rezandi. Di sini gue bakal ngobrolin kisah nyata, kasus-kasus menarik, dan tentunya semoga cerita-cerita ini bisa menemani kalian. Kalau lo suka vibes kayak begini, boleh bantu gue menghidupi channel ini ya, dengan kasih tombol like, komen, dan subscribe. So, atur posisi yang paling nyaman, dan seruput kopi dulu sebelum mulai. Untuk ngerti konteks kasus ini, kita mesti ngeliat dulu nih kota New Orleans di awal abad ke-20, tepatnya itu di sekitar tahun 1900-an. Saat itu nih New Orleans menjadi salah satu kota pelabuhan penting di Amerika Serikat ya, di bagian selatan. Letaknya tuh di muara sungai Mississippi ya, bikin kota ini tuh menjadi jalur keluar masuk ya, antara barang, orang, dan berbagai budaya dari wilayah-wilayah luar gitu ya. Dan lingkungan ini tuh jadi bikinnya padat ya, rumah-rumah pada berdempetan, dan aktivitas sosial nih mulai terjalin erat gitu ya, jadi mereka pada saling kenal antar warga. Aktivitas malam hari ini bukan sesuatu hal yang jarang ya. Banyak orang tuh masih beraktivitas sampai larut malam. Entah itu berkumpul ya, nongkrong-nongkrong, kerja, atau sekedar untuk menghabiskan waktu di luar rumah. Kalau kita ngomongin sistem hukum dan teknologi di zaman itu ya, ini masih jauh dari kata modern ya. Polisi itu belum punya alat forensik ya, seperti DNA atau sidik jari. Dan belum ada sistem pencatatan kriminal yang terpusat. Dan penyelidikan juga masih bergantung dengan kesaksian dari warga gitu ya. Nah, ini jauh dari kalimat yang kita dengar seperti sekarang ya, karena udah banyak CCTV ya, gampang untuk menelusuri kalau ada kejadian. Bahkan sudah menggunakan sidik jari ya, jadi udah cepat nih teridentifikasi kalau ada kejadian-kejadian serupa seperti tadi kasus kekerasan atau pembunuhan. Lalu nih di zaman itu, nih lampu jalan juga masih belum pada merata gitu ya. Jadi masih ada spot-spot yang gelap, kayak mungkin di perumahan dan di jalanan. Dan banyak warga masih mengandalkan itu kebiasaan mengunci pintu rumah ya, seperti kayak sekarang gitu ya. Tapi kan kalau sekarang tuh udah ada kamera CCTV juga, jadi pasti ketahuan kalau ada yang masuk gitu ya. Dalam catatan sosial di masa itu, musik terutama jazz ini mulai sering terdengar di berbagai sudut kota. Ya, jadi ini nggak bisa dibilang semua orang tuh hidup tanpa musik, tapi si lagu jazz ini tuh cukup akrab di telinga gitu ya, terutama di tempat-tempat yang penuh dengan kehidupan malam, seperti kayak di bar gitu ya, atau mungkin ada juga beberapa di rumah-rumah warga, sampai di tempat nongkrong, aktivitas kayak kumpul keluarga-keluarga atau warga-warga kecil gitu ya pada nongkrong. Dalam suasana malam seperti ini awalnya tuh tidak ada yang dirasa janggal ya. Jadi kehidupan malam ini banyak orang tuh dipakai untuk beristirahat gitu ya atau bersantai-santai. Jadi belum ada tanda-tanda atau sebuah pola kekerasan tuh sedang terbentuk, apalagi sebuah teror ini belum ada, jadi masih aman.
Dan akhirnya muncul satu kasus ya, berdasarkan dari catatan kriminal di tanggal 22 Mei tahun 1918. Dan ini salah satu yang kemudian dianggap menjadi awal ya dari kasus yang mengenaskan ini. Di sebuah rumah di kawasan Magnolia Street ya, di New Orleans. Ini ada pasangan suami istri yang bernama Joseph dan Catherine Maggio. Ini diserang di saat mereka dalam rumah ya, dan di malam hari. Joseph ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara sang istri ya, si Catherine ini itu mengalami luka berat dan akhirnya berhasil selamat. Pada saat itu tuh kejadian ini belum dianggap sebagai suatu kasus yang luar biasa ya. Jadi polisi itu masih menganggap ini tuh konflik personal ya, atau ada kemungkinan dari perampokan. Nah ini karena kejadiannya ini dalam rumah dan tanpa saksi, ini akhirnya penyelidikan sempat mengarah kepada orang-orang terdekat. Dan kebetulan di rumahnya Joseph Maggio ini tuh ada sang adik ya, yang bernama Andrew Maggio. Ini tuh tinggal bersama di rumah tersebut. Nah ini sempat diperiksa sama polisi nih ya. Namun nggak ada bukti yang kuat atas dugaan tersebut. Jadi akhirnya kasusnya si Joseph Maggio ini yang sempat diduga adiknya ini juga akhirnya dilepas. Nggak ada peringatan kepada publik ya, nggak ada kepanikan luas. Dan belum ada upaya juga nih untuk menyelidiki dari kasus yang terjadi itu ke kasus lainnya. Beberapa minggu setelah kejadian yang di rumah keluarga Maggio ya, peristiwa serupa tuh kembali terjadi. Tepatnya pada tanggal 27 Juni 1918, seorang pria bernama Louis B. Sumer dan pasangannya yang bernama Harriet Lowe ini tuh diserang saat berada di dalam tempat usaha mereka. Tempat yang kebetulan terhubung langsung sama rumahnya. Jadi kalau misalkan kayak sekarang tuh kayak ruko lah kalau kayak gitu. Dan itu diserang di saat malam hari. Keduanya ditemukan dalam kondisi luka yang serius ya, namun akhirnya bisa selamat setelah mendapatkan perawatan medis. Nggak ada saksi, nggak ada yang lihat langsung siapa pelakunya, dan tidak ada penjelasan yang jelas mengenai motif dari kejadian ini. Nah, dalam kasusnya ini tuh polisi masih menyelidiki mungkin kemungkinan masih ada tadi tuh konflik personal atau ada perampokan ya. Bahkan sampai mungkin ada juga kasus konflik urusan bisnisnya si Louis B. Sumer karena kan dia pemilik usaha ya. Dan seperti sebelumnya, arah penyelidikan itu masih dianggap seperti kejadian yang berdiri sendiri dan tidak ada upaya untuk mengaitkan kepada kasus-kasus yang sebelumnya. Memasuki awal Agustus di 1918, peristiwa serupa tuh mulai kembali terjadi lagi. Pada 5 Agustus 1918, seorang perempuan yang bernama Anna Schneider ini diserang di saat di dalam rumahnya ya, dan di malam hari. Saat kejadian ini berlangsung, ini sang suami ini diketahui belum ada di rumah karena masih lagi kerja sampai larut malam. Ana ditemukan dalam kondisi yang luka parah ya, namun berhasil selamat setelah mendapatkan perawatan medis. Nah, satu detail yang membuat kasus si Anna Schneider itu cukup mengganggu ya. Ditemukan bahwa Anna ini tuh sedang mengandung gitu ya pada saat penyerangan terjadi. Jadi ini lagi hamil ya, diserang, untungnya tuh nggak meninggal. Namun seperti kasus-kasus sebelumnya, kasusnya tuh masih dianggap seperti kasus yang berdiri sendiri dan tidak ada upaya untuk mengaitkan kasus-kasus dari sebelumnya. Beberapa hari setelah kasus Anna Schneider, ini serangan lain tuh kembali terjadi dan menewaskan seorang pria yang bernama Joseph Romano. Tak lama berselang, nih kasus-kasus ini tuh mulai terjadi bermunculan ya sampai akhir di tahun 1918. Di titik inilah kesamaan waktu, lokasi, tempat, dan situasi ini mulai sulit untuk diabaikan. Laporan-laporan dari beberapa bulan terakhir ini tuh mulai dibandingkan satu sama lain ya. Dari kejadian yang sebelumnya diakui sebagai insiden terpisah, ini mulai disusun ulang ya berdasarkan urutan waktu, lokasi, dan kondisi korban. Dalam proses itu, ini muncul satu detail yang konsisten ya di sejumlah kasus. Polisi mencatat bahwa senjata yang digunakan dalam penyerangan ini tuh berasal dari rumah korban ya, jadi bukan dari dibawa sendiri nih sama si pelaku. Berdasarkan temuan di lokasi kejadian, nih pelaku diduga menyelinap masuk lewat dari pintu belakang rumah, lalu mengambil perkakas atau alat tajam lainnya untuk melakukan penyerangan. Di beberapa lokasi, alat yang ditemukan itu berupa kapak rumah tangga ya, yang milik korban. Teman-teman itu kemudian dicatat sebagai kesamaan antar kasus nih. Jadi ada beberapa rumah-rumah itu yang hasil dari pembunuhannya itu dari kapak. Tanpa pernyataan resmi dan tanpa pengumuman kepada publik, nih rangkaian itu akhirnya mulai dipahami sebagai dari satu pelaku yang melakukan kejadian penyerangan. Dari sinilah media perlahan mulai menggunakan suatu sebutan ya untuk menggambarkan sosok si anonim ini, yaitu X-Men of New Orleans ya. X-Men itu maksudnya X itu kapak. Nah ini nggak ada identitas resmi, nggak ada tersangka yang jelas, dan tidak ada kepastian kapan atau di mana nih
serangan berikutnya akan terjadi. Dan tepat setelah semua pihak ini pada sadar, sang pelaku akhirnya tuh melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Pada 13 Maret tahun 1919, sebuah surat dikirimkan ke media yang bernama Times-Picayune, ya. Ini media di New Orleans. Melalui surat tersebut, seseorang yang mengaku ya sebagai X-Men atau tadi tuh yang sebutan anonim untuk pelaku pembunuhan, itu akhirnya berbicara langsung ke publik. Dalam suratnya, pelaku mengklaim bahwa dia sendiri yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang menghantui kota ya, dan mengancam bahwa pada suatu malam tertentu, kalau rumah-rumah yang tidak memutarkan lagu jazz akan menjadi target berikutnya. Dari tulisan ini akhirnya menyebar luas ya dari halaman koran ya ke obrolan sehari-hari. Ancaman tersebut tuh menjadi topik yang sering dibicarakan orang-orang. Namun sayangnya keaslian surat ini tidak pernah benar-benar tuh bisa dipastikan. Namun isinya cukup ya membuat suatu kota ini pada parno. Malam demi malam musik jazz ini mulai terdengar di berbagai sudut kota ya, dari klub, bar gitu dan sampai ke rumah-rumah warga. Bukan sekedar untuk hiburan ya, tapi salah satu bentuk dari antisipasi karena takut menjadi target pembunuhan di berikutnya. Nah, namun justru dari sini nih teror menjadi puncaknya ya, bukan karena ada pembunuhan, tapi karena dengan sebuah surat ya pelaku berhasil membuat satu kota ini pada ketakutan untuk tidur di malam hari dan takut menjadi target pembunuhan berikutnya. Seiring waktu berjalan, rangkaian pembunuhan yang menghantui New Orleans ini perlahan mulai mereda ya. Tidak ada pengumuman resmi bahwa kasus ini tuh selesai dan tidak ada juga penangkapan besar atas dari kasus-kasus ini. Jadi ini kasus-kasus ini tuh nggak pernah ditutup ya, tapi emang karena sudah mulai pada mereda aja di pemberitaan. Nah dari sini tuh muncul gitu ya pertanyaan, kan ada orang tuh yang selamat gitu ya pada saat melakukan penyerangan. Nah tapi kenapa susah banget nih buat mengidentifikasi si pelakunya gitu ya, seenggaknya tuh tahu gitu ya, dia menggunakan topi atau berambut gelap, pirang gitu ya. Setelah gue pikir-pikir, ini mungkin cukup jelas ya bahwa penyerangan itu dilakukan secara tidak terduga ya, dan terutama waktu malam hari, di mana tuh orang pada beristirahat. Dan ketika orang yang selamat juga itu pun mereka pada saat itu kan sedang mengalami luka besar ya, luka serius. Jadi fokusnya tuh untuk bertahan hidup aja, bukan untuk melihat, oh nih rambutnya hitam gitu ya, atau pirang gitu ya. Dan ada juga faktor lain gitu ya, seperti sistem keamanan pada zaman itu tuh masih belum ketat, seperti forensik gitu ya. Kalau sekarang gitu kan udah ada sidik jari, kalau pada saat itu kan belum ada gitu. Jadi emang susah untuk mengidentifikasi ini pelakunya siapa gitu. Terutama emang nggak ada saksi yang melihat juga. Kalau di sini kan udah ada CCTV gitu ya. Jadi kalau misalkan kejadian ini serupa ini bisa terjadi di era modern, nah ini ceritanya mungkin bisa berbeda ya karena lebih mudah untuk ditemukan. Dan itu dia guys, kasus pembunuh berantai yang tidak diketahui sampai saat ini ya, yang bernama X-Men of New Orleans. Kalau lo suka cerita-cerita Zodiac Killer kayak gini, boleh langsung di drop aja kasus Zodiac Killer mana lagi yang enak buat dibahas di episode berikutnya. Dan terima kasih banget yang sudah nonton sampai di sini. Gue Rezani dari Kopi Kanan. See you on the next video.